Selamat sore. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas kelanjutan dari penanganan sedian sitostatika. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan lebih spesifik membahas tentang screening resep dan perhitungan dasar dosis kemoterapi. Ini merupakan contoh dari protokol kemoterapi. Seperti yang bisa Anda lihat sekalian, bahwa pada protokol kemoterapi ini begitu banyak obat yang terdapat di dalam protokol kemoterapi. Ini salah satu yang diambil dari luar negeri, di mana kita bisa melihat protokol ini ada terdiri dari premedikasi. Di dalam protokol ini terdapat tulisan ondansetron 8 mg, dexamethasone 5 mg yang diberikan sesudah dan sebelum cisplatin. Lalu diberikan juga epirubisin, cisplatin, dilanjutkan juga dengan bilas menggunakan 1 liter NS. Ya, ini merupakan protokol kemoterapi. Mungkin bertanya, apa itu protokol kemoterapi? Nah, ini juga ada dari dalam negeri, contoh resep dan permintaan pencampuran obat kemoterapi, di mana ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, dimulai dari identitas pasien, yang membedakan screening resep antara resep kemoterapi dan yang lain harus mencantumkan berat badan dan tinggi badan karena kita akan menghitung BSA dari pasien. Terus tercantum diagnosisnya, rencana terapi berapa kali, setiap berapa hari, dan ini masuk siklus keberapa. Selanjutnya nama obat ditulis pada kolom tersendiri, dosisnya ditulis tersendiri, hari kemo keberapa, dan rutenya seperti apa. Kita contoh, pasien dengan riwayat NHL, di sini diresepkan Maptera 600 mg pada hari pertama diberikan secara intravena. Ifosfamid 5000 mg diberikan hari pertama diberikan secara intravena. Mesna dengan dosis 3200 diberikan hari pertama intravena. Karboplatin 450 mg diberikan hari kedua secara intravena. Dan etoposit 150 mg diberikan hari ketiga secara intravena. Ya, ini merupakan contoh dari permintaan pencampuran obat kemoterapi. Nanti apoteker atau farmasi di sini akan menuliskan kekuatan sediaan yang diperlukan, pelarutnya apa saja, volume air yang digunakan berapa, infus dan volume yang digunakan, jam pencampuran, dan nama obat yang digunakan. Dalam hal ini harus tertera siapa nama dokter yang meresepkan obat kemoterapi berserta tanda tangan, dilanjutkan screening dilakukan oleh apoteker, penyiapan dilakukan oleh siapa, pencampuran dilakukan oleh siapa, dan dilakukan recheck oleh siapa. Nah, di sini harus ada juga legalisir dari penjamin dalam hal ini untuk menentukan apakah obat dapat dibayar atau tidak, dan produk serah terimanya dengan siapa. Nah, ini merupakan contoh protokol kemoterapi yang ada di dalam negeri. Nah, apa itu isi dari protokol? Isi dari protokol itu antara lain yang tercakup identitas pasien, diagnosa dan regimen kemoterapi, rencana kemoterapi dan intervalnya, hidrasi, premedikasi, antiemetik, antimual muntah, obat kemoterapi dan dosisnya, serta instruksi khususnya. Nah, dalam hal ini tadi kita sudah mempelajari ada namanya hidrasi. Jadi hidrasi itu pemberian cairan dalam jumlah yang banyak, terutama untuk obat-obat yang diberikan juga dalam kemoterapi itu bersifat nefrotoksik seperti cisplatin. Biasanya ada yang diberikan prehidrasi dan posthidrasi. Ini diberikan pada obat-obat yang sifatnya nefrotoksik. Untuk antiemetik yang diberikan, anti muntahnya ini diberikan berdasarkan potensi emetogenik dari obat kemoterapi tersebut, di mana ada berbagai macam golongan obat, baik itu biasa digunakan sendiri atau kombinasi. Golongannya antara lain antagonis serotonin, kortikosteroid, ataupun obat yang bekerja pada CNS atau dopamin, serta antagonis NK1. Kita hari ini fokusnya pada obat kemoterapi, di mana kemoterapi adalah proses yang beresiko tinggi. Pemberian kemoterapi merupakan protokol yang kompleks dan melibatkan sejumlah obat dengan toksisitas yang sangat tinggi.
Kita bisa lihat pada gambar di samping kanan bahwa satu macam obat kemoterapi minimal memiliki satu efek samping yang cukup dikenal. Contohnya di sini methotrexate memiliki efek pada daerah mulut yaitu stomatitis atau sariawan. Bleomycin memiliki efek pada paru yaitu terjadi fibrosis pulmonari. Doxorubicin memiliki efek pada jantung, toksisitas pada jantung dalam hal ini. Cisplatin pada telinga dan juga ginjal. Siklofosfamid berpengaruh pada saluran kemih karena bisa mengakibatkan sistitis hemorrhagic. Vincristin berpengaruh pada sistem saraf, yaitu terjadinya peripheral neuropathy. Ini merupakan gambaran toksisitas dari kemoterapi. Oleh karena itu, dosis perlu dihitung secara individual, tergantung dari beberapa hal, yaitu tinggi badan pasien, berat badan pasien, serta glomerular filtration rate atau laju filtrasi glomerulus yang menyatakan kemampuan ginjal untuk melakukan filtrasi dari obat kemoterapi. Dosis dan jadwal kemo harus disesuaikan, namun dalam hal ini tergantung dari kondisi pasien dan hasil laboratorium pendukung. Obat yang sama bisa memiliki dosis yang berbeda. Contohnya di sini methotrexate. Obatnya sama methotrexate, namun pada pasien dengan ALL atau kanker darah berbeda pada kanker payudara. Pada kanker darah dosisnya cukup 5-20 mg IM atau oral. Namun pada kanker payudara dosisnya dengan regimen CMF itu bisa 40 mg per meter square setiap 21 hari. Berbeda pula pada sarkoma dibutuhkan 8 gram per meter square. Begitu juga dengan obat-obat lain. Ini contoh-contoh saja. Siklofosfamid pada CLL, pada kanker payudara, limfoma, berbeda-beda. Ya, ini contohnya, dan yang ini adalah pada kanker kolorektal dosisnya 225 mg per meter square per hari, tapi pada kanker kepala leher 1000 mg per meter square per hari. Dalam hal ini satu obat bisa memiliki beberapa dosis yang berbeda. Dosis kemoterapi yang optimal berdasarkan data uji klinis, jadi tidak ditentukan asal-asalan. Dosis bersifat individual, tadi sudah dijelaskan berdasarkan berat badan dan tinggi badan pasien. Berat badan pasien yang diukur harus diperoleh pada saat obat kemoterapi diresepkan untuk membantu memastikan dosis yang akurat. Jadi setiap pasien mau kemoterapi sebaiknya dan dianjurkan untuk berat badan diukur ulang. Karena tentu antara kemoterapi dan kemoterapi pertama, kedua, selang antara itu bisa saja terjadi peningkatan berat badan dan penurunan berat badan. Oleh karena itu, berat badan dihitung ulang pada saat obat akan diresepkan. Setiap siklus pengobatan kemoterapi dosis disesuaikan dengan penambahan atau penurunan berat badan, ya. Karena setiap siklus ini jaraknya 21 hari atau 3 minggu. Tentunya ini bisa terjadi penambahan dan penurunan berat badan. Dalam hal penentuan dosis, kita ada menggunakan beberapa formula atau rumus. Ada Dubois yang ditemukan 1916, Biot 1935, Gehan dan George 1970, Haycock 1978, dan Mosteller 1987. Jika Anda sekalian melihat rumus ini tentu sangat membingungkan atau mungkin membuat Anda tidak ingin belajar lagi kemoterapi. Nah, namun dalam hal ini kita perlu mengetahui beberapa hal terkait dengan rumus ini. Pertama, setelah dibandingkan beberapa rumus yang ada antara Mosteller, Dubois, Haycock, Gehan, dan Buyot, dapat ditemukan bahwa rumus yang mendekati rata-rata adalah rumus Mosteller. Kita ambil contoh dengan berat badan dan tinggi badan yang berbeda-beda, ternyata yang paling mendekati rata-rata dari rumus yang ada itu adalah rumus Mosteller. Oleh karena itu, mana yang digunakan? ASCO dalam hal ini guideline dari kanker merekomendasikan banyak formula. Namun tidak ada yang bukti yang mendukung bahwa satu formula itu di atas formula lainnya. Oleh karena itu kita menggunakan formula Mosteller yang memang paling sering digunakan. Dengan rumus adalah tinggi badan dikali berat badan dibagi 3.600, setelah itu diakarkan. Saya ulangi, rumus dari menghitung rumus dosis obat kemoterapi adalah tinggi badan dikali berat badan dibagi 3.600, hasilnya diakarkan. Ini merupakan formula dari Mosteller. Kita masuk ke kasus yang pertama.
Tuan Z. Dia mengalami kanker usus, mendapatkan protokol kemoterapi Celox, di mana tinggi badannya 168 cm, berat badannya 57 kg. Nah, di sini regimen Celox itu terdiri dari oksaliplatin 130 mg per meter square pada hari pertama diberikan, dan pada hari pertama sampai ke-14 diberikan kapesitabin 1000 mg per meter square 2 kali sehari. Mungkin bagi Anda sekalian sangat asing mendengar nama ini, ya. Tapi kita akan belajar sama-sama secara perlahan. Pertama kita hitung dulu adalah BSA atau Body Surface Area, luas permukaan tubuh dari Tuan Z ini. Kita lihat dia di sini tinggi badannya 168, kita kalikan 57 dibagi 3600, hasilnya diakarkan. Didapatkan hasilnya adalah 1,63 meter square. Hasil 1,63 ini kita kalikan ke dosis bakunya. Pada regimen Celox diketahui oksaliplatin itu 130 mg per meter square. Oleh karena itu kita kalikan 130, kita kalikan BSA-nya 1,63, hasilnya 211,9 mg. Kapesitabin 1000 mg 2 kali sehari, kita kalikan ke 1,63, hasilnya 1630. Ini adalah contoh perhitungan sederhana dari kemoterapi. Kita masuk ke kasus nomor 2, ini setingkat lebih sulit lagi. Pasien atas nama D, 7 tahun, anak D, 7 tahun, tinggi badan 126 cm, berat badan 23 kg, mendapatkan resep Oncovin. Oncovin ini biasa juga dikenal dengan nama Vincristin, 1,8 mg diberikan secara intravena pada jam 10 pagi. Pertanyaannya, apakah dosis ini sudah tepat? Dosis yang direkomendasikan adalah 2 mg per meter square. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat dosis pasien yang diresepkan 1,8 mg, namun dalam hal ini yang direkomendasikan adalah 2 mg per meter square. Artinya ini dosis baku Vincristin ya, 2 mg per meter square. Ini contoh dari tampilan vial ya. Jadi dibilang bahwa di sini Oncovin atau Vincristin ini konsentrasi larutannya adalah 1 mg per 1 mili. Oke, nanti kita akan hitung apakah sudah tepat dan berapakah mililiter yang kita ambil dari sediaan. Yang pertama kita lakukan adalah tentukan BSA. BSA pasien adalah dari perhitungan 126 cm dikali 23 kg dibagi 3600. Hasilnya didapatkan 0,897 meter square atau sama dengan kita bulatkan satu angka di belakang koma 0,9 meter square. Dosis yang direkomendasikan seperti pada soal tadi dikatakan adalah 2 mg per meter square. Oleh karena itu kita kalikan 2 kali 0,9 hasilnya 1,8. Apakah dosis tepat? Tentu tepat, karena tadi yang diresepkan adalah Oncovin atau Vincristin 1,8 mg. Pertanyaannya sekarang, berapa mili Oncovin yang harus diambil untuk dosis tersebut? Artinya, dari sediaan yang ada, berapa mili yang harus kita ambil untuk mencapai dosis 1,8 mg. Nah, kita gunakan rasio proporsi. Kita tahu konsentrasinya adalah 1 mg per 1 mili. Dengan permintaan 1,8 mg, maka kita kali silang ya. Artinya, 1 dikali 1,8 dibagi 1 mg. Hasilnya adalah 1,8. Dalam hal ini, Vincristin yang diambil dari sediaan adalah Vincristin sebanyak 1,8 mili. Kita lanjutkan ke kasus ketiga. Ini kasusnya makin susah ya. Nyonya MN, 65 tahun dengan kanker endometrium. Saat ini rencana kemoterapi protokol paclitaxel dan karboplatin siklus pertama. Diketahui tinggi badan pasien 160 cm, berat badan 62 kg. Instruksi dari dokter, paclitaxel tersebut dengan dosis 294 mg dilarutkan dalam NS 250 selama 3 jam. Karboplatin 589 mg dilarutkan dalam D5 250 diberikan selama 60 menit dengan target AUC 6. Pertanyaannya atau permintaannya, lakukan identifikasi, verifikasi protokol dan perhitungan dasar sebelum melakukan rekonstitusi. Jadi yang pertama kita butuhkan adalah identifikasi pasien terlebih dahulu ya, nama, nomor MR, tanggal lahirnya. Berikutnya adalah hasil pemeriksaan penunjang, hasil lab, PA atau PK. Kita verifikasi protokolnya, apakah sudah sesuai dengan guideline dan Fornas. Terus kita harus mencari informasi sediaan, dalam hal ini konsentrasi sediaan itu.
Ini hasil pemeriksaan labnya, di mana pada penggunaan obat karboplatin yang perlu kita cermati adalah nilai kreatinin di dalam darah. Sesuai dengan guideline Fornas, diketahui bahwa paklitaxel dapat diberikan pada pasien. Karboplatin juga bisa diberikan berdasarkan nilai AUC-nya, di mana pada paklitaxel ada 3 jenis sediaannya, sediaan 30 mg per vial, 100 mg per vial, dan 300 mg per vial. Sedangkan karboplatin ada injeksi 50 mg per 5 mili, berarti konsentrasinya 10 mg per mili. Injeksi 150 mg per 15 mili, berarti juga sama, konsentrasinya 10 mg per mili. Injeksi 450 mg per 45 mili, juga artinya konsentrasinya 10 mg per mili. Nah, dalam hal ini, untuk regimen karboplatin dan paklitaxel, kita harus tahu dosis bakunya. Dosis bakunya diketahui untuk endometrium, kita bisa poin nomor 4, first line adjuvant therapy for endometrial cancers, maksimum 4 cycles, ya, jadi ada 4 kali. Di sini maksimumnya dengan dosisnya bakunya adalah paklitaxel 175 mg per meter square diberikan secara IV. Karboplatin dengan target AUC 5-6, di mana di dalam menghitung dosis dari karboplatin ini ada rumusnya tersendiri, adalah target AUC 5 atau 6 tadi dikali GFR ditambah 25. Nah, agak mulai rumit ya menghitung dosis karboplatin. Nah, ini kita informasi yang dibutuhkan tadi ya. Paklitaxelnya dosisnya sediaannya 30 mg per 5 mili. Berarti dalam hal ini kita bisa simpulkan per milinya ada 6 mg. Sediaan 100 mg per 16,7 berarti kita bisa simpulkan bahwa dosisnya per milinya 6 mg. Karboplatin tadi sudah disebutkan dosisnya 10 mg per mili. Nah, ini step-step yang perlu kita pahami ya. Jadi kita lakukan dulu yang pertama identifikasi pasien, lalu kita verifikasi protokolnya, kita hitung dosisnya, kita rekonstitusi dan buatkan etiketnya. Seharusnya sih buat etiket ini biasanya di tahapan sebelum melakukan rekonstitusi. Tapi kita ini nggak masalah, etiket ini hanya untuk tahap-tahapan yang perlu kita tahu ya. Yang pertama kita lakukan identifikasi pasien. Namanya MN, nama MR-nya tadi nggak disebutkan, tanggal lahirnya nggak disebutkan, oleh karena itu kita perlu melakukan konfirmasi berapa nomor MR serta tanggal lahir pasien. Step kedua adalah kita melakukan verifikasi protokol. Pertama, yang kita verifikasi terkait dengan kesesuaian indikasi klinis. Kita bisa melakukan pemeriksaan di guideline, tadi kita sudah lihat di guideline yang ini, yang dikeluarkan oleh NHS, bahwa sesuai. Fornas, tadi sudah dilihat juga, yang ini ya. Ini formula nasional, ternyata sesuai, bisa digunakan obat ini. Terus, kita lakukan perhitungan dosis. Untuk dosis paklitaxel, kita bisa menghitung dengan rumus yang tadi sudah disebutkan, menggunakan rumus Mosteller, tinggi badan dikali berat badan dibagi 3.600, hasilnya diakarkan. Diketahui dosisnya 1,68 meter square. Dosisnya berarti dalam hal BSA-nya dalam hal ini, maksud saya 1,68 meter square. Dalam hal ini dosisnya tadi 175 mg per meter square, kita kalikan 1,68, hasilnya 294 mg. Dalam hal ini dosis sudah tepat sesuai dengan permintaan yang disebutkan oleh yang telah di resep. Untuk karboplatin rumusnya seperti ini. Tapi sebelum kita menghitung dosis yang ini, kita harus hitung dulu GFR pasien. Rumusnya adalah 140 dikurang umur dikali berat badan per 72 kali SCR dikali 0,85. 0,85 ini karena pasien ini adalah wanita, jadi dikalikan 0,85. Ini merupakan sebuah rumus atau tetapan ya. 160 dikurang umurnya 65 dikali berat badannya 62 dibagi 72 dikali serum kreatinin 0,75. Kita lihat lagi serum kreatinin tadi ini ya, kreatinin darahnya 0,75. Didapatkan GFR-nya 73,2 ml per menit. Dalam hal ini dosis karboplatin adalah tadi sudah disampaikan ya di guideline NHS tadi, bahwa rumusnya adalah AUC dikali GFR tambah 25. AUC-nya 6, GFR-nya 73,2 ditambah 25. 25 ini tetapan ya, jangan ditanyakan lagi. Nah, ini hasilnya 589 mg. Sesuai dengan permintaan yang ada tadi, kita bisa ingat ya, paklitaxel 294, karboplatin 589. Ini sesuai dosisnya, sesuai dengan instruksi dari dokter.
Sekarang kita masuk tahap rekonstitusi. Diketahui dosis 254 mg dari paclitaxel, 589 dari carboplatin. Nah, kita akan hitung yang pertama. Tadi dibilang bahwa dilarutkan dengan NS 250 untuk paclitaxel, sedangkan carboplatin D5 250. Dalam hal ini, jumlah ampul atau vial yang kita butuhkan adalah 3 vial. Kenapa? Karena di sini kita membutuhkan 294 mg. Artinya kita membutuhkan sediaan 100 mg sebanyak 3 vial. Karena kita di sini dosis carboplatinnya 559, maka kita menggunakan dua kekuatan sediaan, yaitu kekuatan sediaan yang 450 dan 150. Kalau ditotalkan 600 ya, kita butuhnya 589. Berapa volume obat yang diambil? Volume obat yang diambil adalah dengan cara kita menghitung konsentrasi tadi ya. Jadi kita sudah hitung di sini ya, kita sudah bisa perkirakan bahwa dosis paclitaxel itu 6 mg per mili. Artinya kita tinggal membagi. Yang dibutuhkan 254 mg, konsentrasi yang tersedia 100 mg per 16,7, maka kita lakukan perbandingan dan didapatkan kita hitung 294 dibagi 100 dikali 16,7, atau bisa saja kita simpulkan lebih singkatnya 294 kita bagi 6 mg per mili, karena kita tahu 100 mg per 16,7 ini hasilnya 6 mg per mili. Dapatlah 49,1. Untuk carboplatin, kita butuhnya 589, konsentrasi dari sediaan 10 mg per mili, maka kita lakukan perhitungan dengan cara 589 ini kita bagi 10 mg per mili, hasilnya 58,9. Oleh karena itu kita bisa menentukan bahwa volume SPED yang digunakan, kita memakai SPED 50 untuk paclitaxel, dan carboplatin kita juga memakai SPED 50, di mana volume akhirnya adalah 250, yang volume infusnya kita tambahkan 49,1, hasilnya 299,1. Untuk carboplatin, tadi dextrosa 5% 250 ditambah 58,9 dari volume obat yang diambil dari sediaan, hasilnya 308,9 mili. Ya, ini merupakan cara rekonstitusinya. Untuk etiketnya, ini dibuat seperti ini, nama, MR, tanggal lahirnya, obatnya ditulis, carboplatin 589 mg dalam dextrosa 5% 250 mili, diberikan secara drip, penyiapannya jam 10, kadaluarsanya jam 18.00. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan terkait dengan penyiapan obat kemoterapi dalam hal ini dosis, yang dimana step-step ini yang perlu Anda sekalian pahami, serta mohon dipelajari terkait dengan konsentrasi, cara menghitung volume yang diambil dari sediaan berdasarkan dosis yang diketahui ya. Jadi yang pertama poin yang ini ya, jumlah ampul per vial, volume obat yang diambil, ini harus Anda sekalian pahami bagaimana perhitungannya, karena ini adalah ranah dari seorang farmasi untuk mengambil sediaan obat kemoterapi. Baiklah, ya, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan screening resep dan perhitungan dasar dosis kemoterapi. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.